Dalam satu Bible-nya orang Kristen yang ada perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bisa bagi dua. Perjanjian lama itu ajaran ketuhanannya masih tauhid. Ya, saya berani bilang masih tauhid nih, walaupun di dalamnya masih banyak kontradiksi, banyak ayat yang tidak asli, banyak cerita yang tidak masuk akal, banyak plagiarisme, banyak yang kesalahan sains, tapi masih ada tauhidnya. Contohnya Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan Qul huwallahu ahad, sama, karena artinya Shema Israel itu dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sama. Di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Hosea 11 ayat 9 dikatakan Tuhan bukan manusia. Ayub pasal 9 ayat 32 dikatakan Tuhan bukan manusia. Jadi ketika Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama kan? Di Keluaran 9 ayat 14 dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama. Jadi konsep ketuhanannya masih tauhid. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, kita juga bisa bagi dua lagi nih. Kita bagi dua lagi, yaitu apa? Yaitu 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus. Dan setelah itu surat-surat Paulus. Di surat-surat yang menceritakan tentang Yesus, Yesus mengulang Ulangan 6 ayat 4, ya. Ketika Yesus ditanya hukum apa yang terutama, Yesus menjawab hukum yang terutama adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama dengan perkataan Nabi Musa, itu ada di Markus 12:29. Yesus juga bilang di Matius 4, sembahlah Tuhan Allahmu, tulisannya Tuhan Allahmu. Nanti ada lagi Bible yang lain tulisannya sembahlah Allah Tuhanmu, ya. Jadi seperti itu. Yesus sebenarnya mengajarkan tauhid, Yesus mengajarkan Islam, Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh orang Islam lakukan sekarang. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Saya berani katakan, Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Siapa yang pertama kali disebut Kristen di dalam Bible? Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya sudah tinggal di sebuah kota Antiokhia selama setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut Kristen.